Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita semua hari ini sudah mendatangkan bintang tamu yang luar biasa ya. Salah satu mantan karyawan gudang garam. Beliau ini dulu pernah bekerja di gudang garam selama beberapa tahun dan sekarang sudah resign. Mungkin resign atau apa, nanti kita tanya-tanya lah. Tapi memang beliau ini mantan karyawan di gudang garam. Nah, kita pada kesempatan ini akan tanya-tanya beliau bagaimana sih prosesnya untuk bisa masuk bekerja di perusahaan yang luar biasa besar ya, perusahaan rokok yang memang kita semua tahu, perusahaan rokok yang salah satu terbesar di Indonesia itu gudang garam. Proses rekrutmennya seperti apa, juga bagaimana perusahaan itu mensejahterakan seluruh karyawannya, dan yang terakhir mungkin alasan beliau keluar, dan kita sedikit gali kenapa gudang garam itu sekarang beritanya cukup miris ya, karena banyak pemberitaan yang menyebutkan bahwa gudang garam itu sekarang sedang mengalami penurunan penjualan yang luar biasa besar gitu Bang ya. Selamat datang nih Bang Anwar. Gimana Bang? Sehat Bang? Setelah resign dari gudang garam. Apakah sudah punya pekerjaan baru atau belum? Sehat walafiat. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang ya, di podcastnya Bapak Iqbal Irawan ya. Podcast Merah Jendra. Yang sama-sama kita ketahui podcast beliau ini, followersnya sudah sampai 73.000. Wah, ya moga-moga kita semua terutama diberikan kesehatan lah ya. Amin, amin. Dan semoga nanti kita sharing ataupun diskusi pada malam hari ini juga mendapatkan informasi-informasi ataupun nanti kita bisa sedikit berbagi pengalaman lah. Ya. Jadi tadi di awal saya sudah sedikit menyampaikan ya disclaimer-nya bahwa sebetulnya Bang Anwar ini bekerja di gudang garam ini dari tahun berapa Bang? Jadi saya join di gudang garam ataupun di distributor prinsipalnya itu yang namanya PT Surya Madistrindo. Itu tanggal 11 September tepatnya di tahun 2014. Nah dulu di 2014 itu saya masuk di gudang garam ataupun distributor prinsipalnya gudang garam itu melalui job fair Mas Iqbal di Lipo Karawaci waktu itu. Artinya saya juga naruh CV di situ. Nah akhirnya selang 1 minggu itu saya dipanggil untuk proses rekrutmen ataupun interview. Jadi itu, mohon maaf, jadi itu Bang Anwar langsung datang ke job fair-nya ya? Ya, saya langsung datang waktu lamaran. itu. Job fair-nya langsung lamar. Kasih lamaran, kemudian selang 1 minggu dapat panggilan? Mendapat panggilan. Terus gimana setelah itu? Nah, setelah itu kita ada psikotes Mas Iqbal. Dipanggil sama HRD-nya waktu itu Bu Herti. Waktu itu di Jalan Dan Mogot. Di Jakarta Barat, tepatnya ya di Cengkareng situ dekat Pedongkelan. Nah saya dipanggil, kemudian di situ ada sesi psikotes, ya umum lah psikotes ya, matematika, kemudian ada cerita begitu kan, kemudian ada gambar juga menggambar kita. Nah setelah itu proses rekrutmennya itu waktu pas saya itu sekitar ada 11 orang. Jadi penerimaannya waktu itu 11 orang? 11 orang, cuman memang yang prosesnya ya beda-beda. Waktu itu pas proses psikotes itu 11 orang, pas waktu barengan saya di tahun 2014 itu. Nah waktu itu setelah sudah kita semua psikotes, waktu itu tepatnya jam 9:30 pagi. Kemudian setelah selesai psikotes, jam 12 di istirahat. Kita. Tapi yang diterima berapa orang? Nah, waktu itu dari 11 orang yang yang lowongannya itu berapa lowongan gitu loh. Enggak, gini, Bang. Kan setelah psikotes. Nah, kemudian ada sesi interview sama user waktu itu. Setelah interview sama user itu yang interview itu 3 orang dari 11 nih. Yang lulus psikotes itu 3 orang. 3 orang. Waktu itu termasuk saya dari 3 orangnya. Nah setelah itu kita diinterview Mas Iqbal, 3 orang nih satu-satu sama usernya. Nah habis itu kita nunggu, setelah diinterview itu nunggu lagi. Kita selama 14 hari kerja lah, kurang lebihnya. 2 mingguan. Seperti itu ya. Lowongannya itu waktu itu berapa lowongan Bang?
Biasanya kan untuk kebutuhan, waktu kebutuhan itu memang waktu di job fair-nya sendiri memang tidak ditayangkan, Bang. Jadi memang dibutuhkan sebagai salesman OMT waktu itu. Jadi OMT itu Operation Management Talent. Jadi memang perusahaan lagi membuka posisi untuk salesman. Iya. Seperti itu. Terus yang masuk bekerja di situ waktu itu dari 11 orang. Nah, waktu 11 orang itu yang lulus interview 3 orang itu cuma 1 kebetulan. Sampai ya? Kebetulan saya ditakdirin tuh dari 11 orang, interview 3 orang, kemudian 1 karena mungkin rezekinya saja sih sebenarnya. Gitu. Nah, alhamdulillah saya mulai join, tanda tangan kontrak dan sebagainya di tanggal 11 September sebagai salesman OMT. Itu prosesnya tuh begitu, jadi nggak gampang ya, Bang. Ya. Kemudian juga tes juga kan, tes psikotes. Psikotes itu tesnya biasanya kayak gimana, Bang? Waktu itu. Nah, untuk psikotesnya tulis atau tertulis? Tulis. Tertulis ya. Ngisi soal. Tertulis, ngisi soal. Berapa soal waktu itu? Aduh, saya lupa soalnya. Tapi yang jelas banyak. Jumlahnya banyak. Banyak. Hampir 50. Banyak. Ya ada lah 50, hampir 50. Nah, setelah itu teman-teman mungkin saya tambahin lagi. Setelah kita proses psikotes, kemudian interview sama user, di kita itu ada struktur di distributor prinsipalnya Gudang Garam sendiri, itu ada yang namanya regional RM, regional manager. Nah, itu kita ada interview lagi sama HRD pusat, yaitu kemudian sama regional manager. Kita 4 orang waktu itu kita di interview lagi, Mas Iqbal. Dan memang unik tuh teman-teman di interviewnya itu. Waktu itu saya cuma ditanyain hobi olahraganya tuh apa. Oh, jadi enggak. Terus apa lagi? Kemudian ya biasa latar belakang pendidikan. Kemudian terakhir bekerja seperti apa. Kemudian waktu pas kuliah pernah ikut organisasi apa. Artinya tidak menjurus di pekerjaan itu. Begitu. Dan itu sama regional tuh pertanyaannya. Kemudian kalau sama HRD pusat waktu itu Bu Monik kalau nggak salah namanya. Nah, kalau untuk regionalnya itu Bapak Ferdi, Bapak Merdi Murad. Waktu pas saya di interview HRD itu unik. Jadi uniknya itu diberikan pertanyaan begini, Pak Iqbal. Pak Anwar kalau seandainya suruh memilih, lebih baik pemimpin buruk atau salesman baik. Dibalik sih waktu itu Bang, saya lupa. Mungkin disclaimer aja lah nanti. Tapi tujuannya apa itu? Artinya tujuannya sih sebenarnya karena memang kalau untuk pertanyaan dari HRD itu kan lebih baik tim baik tapi supervisor buruk, apa lebih baik supervisor baik apa tim buruk? Tim buruk. Nah, waktu itu sebenarnya kan dua-duanya rada dilema nih Mas Iqbal. Karena sebenarnya pertanyaan itu dua-duanya menurut saya baik. Sebenarnya kalau kita melihat dari dua-duanya. Nah, waktu itu cuman kondisinya saya harus memilih satu, teman-teman, salah satu. Ya saya bilang lebih baik tim yang baik daripada supervisor yang buruk. Ya, kenapa? Karena memang salesman itu kan ujung tumbak sebenarnya kalau untuk di perusahaan distribusi ya ataupun di retail ataupun di penjualan. Dan salesman itu benar-benar salah satu parameter, istilahnya tuh akar dari perusahaan. Seperti itu. Makanya waktu itu saya memilih lebih baik tim yang baik, supervisor buruk. Dan gitu. Hasilnya diterima. Dan akhirnya ya saya nggak tahu ya hasilnya ya saya diterima. Akhirnya itu kan dengan proses situ, itu. Kan? Betul. Nah kemudian tambahan juga teman-teman sekalian, kalau untuk saat ini kan Gudang Garam juga dulu masih standar IPK nilai ya indeks prestasi lah. Itu di 2,75 waktu itu bisa terakhir di 2014 saya. Jadi itu harus minimal 2,75 di 2014. Dan terakhir update itu di tahun 2020-an lah. Kalau saya nggak salah itu sekarang harus di atas 3,0. Jadi teman-teman juga maksudnya ketika memang tertarik tuh di perusahaan-perusahaan besar, ya kuliahnya harus benar-benar berarti IPK-nya harus gede berarti ya. Iyalah. Karena ngaruh juga itu. Saya yakin kalau dia udah di bawah 3 itu kemungkinan kecil. Tapi untuk diterima. Sebelum kerja di Gudang Garam itu sebelumnya udah pernah kerja? Oh ya, sebelumnya saya pernah kerja di PT Connected Indonesia. Itu apa namanya vendor ya, bukan vendor ya. Kalau kita ada agensi lah.
agensinya PT Frisian Flag Indonesia. Waktu itu di tahun 2011 sampai dengan 2012 itu akhir saya join di Susu Bendera. Susu Bendera ya. Waktu itu juga memang saya juga sales juga gitu. Sebenarnya dulu nggak ada Bang Iqbal cita-cita jadi sales ya, tapi nggak tahu kenapa gitu. Itu karena keterpaksaan atau karena memang seneng gitu Bang? Karena memang di 2011 di awal itu saya pernah di kafe Mas Iqbal. Tepatnya di Roti Bakar 88 tuh yang di Pasar Lama. Sebagai penyanyi. Waktu itu saya waiters pertama. Nah, setelah itu nggak lama, 12 bulan saya masuk di swalayan. Dulu di Sabar Subur saya jadi jadi sales promotion man. Di mana tuh? Di Pasar Lama, di Pasar Lama. Saya pernah. Iya. Cuman part time waktu itu, saya nggak full karena kan sambil kuliah dulu kan. Iya. Berarti kuliah di Tangerang dong? Di Tangerang, kuliah di Tangerang. Kirain mah di Lampung. Oh enggak. 2009 2010 itu kan saya lulus tuh. 2014 saya langsung kuliah lagi ke Tangerang tuh. Iya. Ya, lulus SMA itu. Betul. Ya itu latar belakang beliau nih ya. Jadi luar biasa, panjang juga perjalanan. Waduh, panjang, Bang. Harusnya mah udah jadi wali kota sih sebenarnya.